Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Mahira, Stambuk D19030003, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kritik sastra yang dibawakan oleh Ibu Afifah Istiqomah SPD MPD. Pengertian kritik sastra. Kritik sastra merupakan salah satu cabang ilmu sastra. Ini biasanya berlaku untuk menghakimi suatu karya sastra. Selain menghakimi suatu karya sastra, kritik sastra juga berperan untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas lagi. Ciri-ciri kritik sastra: yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, bertujuan untuk dapat membangun atau memperbaiki karya yang dikritik. Yang terakhir, menjadi bahan acuan untuk dapat bisa meningkatkan kreativitas. Fungsi kritik sastra: yang pertama, membina dan mengembangkan sastra. Kritikus berusaha menunjukkan struktur sebuah karya sastra, memberi penilaian, menunjukkan kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan alternatif untuk pengembangan karya sastra tersebut. Yang kedua, pembinaan apresiasi sastra. Para kritikus atau mengkritik tentang sastra berusaha membantu para peminat karya sastra memahami sebuah karya sastra. Oleh karena itu, hasil analisis kritik sastra tersebut secara tidak langsung dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengapresiasi suatu karya tersebut. Yang ketiga, menunjang dan mengembangkan ilmu sastra. Hasil kritik sastra merupakan sumbangan untuk para ahli sastra dalam pengembangan teori sastra. Manfaat kritik sastra terbagi tiga. Yang pertama, manfaat kritik sastra bagi penulis. Yang pertama, untuk memperluas wawasan penulis, baik itu berkaitan dengan bahasa, objek, atau juga tema-tema tulisan, serta teknik bersastra. Yang kedua, menanamkan motivasi untuk menulis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tulisan pada karya sastra. Yang kedua, manfaat kritik sastra bagi pembaca. Yang pertama, menjembatani kesenjangan antara pembaca dan karya sastra. Yang kedua, menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap suatu karya sastra. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Yang keempat, menumbuhkan mata hati serta pikiran pembaca atau nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, manfaat kritik sastra bagi perkembangan sastra. Yang pertama, mendorong laju perkembangan sastra baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, memperluas cakrawala atau permasalahan yang terdapat dalam suatu karya. Baik, itulah materi tentang kritik sastra. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.